Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian rahimani Allahu iyyakum, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari sekalian, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani Allahu iyyakum. Kita memasuki sesi yang kedua dari kajian kita di kesempatan Ahad ini, di mana di Ahad tanggal 27 Maret tahun 2022 Miladiyah, yang bertepatan kalau tidak salah hari ini tanggal 25 Sya'ban ya, 1443 Hijriah. Kemungkinan besar Ramadan Sabtu ya. Tersisa kurang lebih 5 atau 6 hari. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, setelah kita menyelesaikan sesi yang pertama, pembahasan tentang bagaimana para salafus saleh, generasi terdahulu ridwanullah alaihim, di dalam menyambut dan bersiap-siap menyongsong datangnya bulan Ramadan, maka di sesi yang kedua ini kita akan bahas fikih singkat seputar ibadah di bulan suci Ramadan, yang saya yakin sebagian besar dari kita sudah mengetahui fikihnya, namun ini untuk murajaah dan untuk tadkir, mengingatkan agar kita bisa kembali bersiap-siap untuk menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Sebagaimana berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa sebulan penuh, 29 atau 30 hari sesuai dengan umur hari yang ada di bulan Ramadan. Dan puasa Ramadan itu saya yakin dalilnya sudah tidak asing lagi bagi kita kaum muslimin dan muslimat, bahwa diperintahkan untuk kita berpuasa sebulan penuh itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah surat nomor 2 ayat yang ke-183. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Jadi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa, dan Allah memberikan kabar gembira bahwa puasa ini bukan hanya perintah wajib kepada umatnya Rasulullah SAW semata, tidak, tapi juga sudah pernah diperintahkan untuk umat-umat sebelumnya. Hanya saja dulu tidak diperintahkan di bulan Ramadan. Dulu sebelum Rasulullah ada yang diperintahkan hanya berpuasa di tanggal 10 di bulan Muharram. Namun
setelah diwajibkan untuk umatnya Rasulullah, mereka diperintahkan untuk berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, tentang hubungan antara puasa dengan takwa, ini hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Karena Allah menyatakan setelah menyebutkan perintah puasa kepada kaum muslimin, sebagaimana juga dulu pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, maka Allah mengakhiri firman-Nya dengan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan takwa itu adalah prestasi dan hasil dari atau buah dari puasa kita. Apabila kita berpuasa, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kalau Anda bertanya, Ustaz, bukankah berpuasa Ramadan itu menjalankan perintah, dan menjalankan perintah bagian dari takwa? Karena unsur takwa itu ada dua, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Betul jawabannya, iya. Tetapi dengan puasa kita akan semangat atau semakin bertambah takwa. Artinya, jika sebelum puasa masih ada amal-amal wajib yang kita tinggalkan, baik sengaja maupun tidak, ataukah amal-amal yang haram yang kita masih kerjakan, maka selepas puasa akan lebih baik lagi. Jadi lebih banyak lagi ketakwaannya. Jadi seperti itu tujuannya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dan takwa itu adalah wasiat yang senantiasa diwasiatkan oleh para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala dan para salafus saleh, agar kita selalu bertakwa. Bahkan Allah memerintahkan kita agar kita berbekal dengan ketakwaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Surat Al-Baqarah 197, Allah mengatakan, "Watazawwadu," dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi sebaik-baik bekal yang kita bawa menghadap Allah adalah takwa. Takwa itu apa unsurnya? Fi'lul awamir, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, disertai dengan apa? Wastinab an-nawahi, disertai dengan menjauhi larangan-larangan Allah dan larangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita disuruh berbekal dengan takwa, karena takwa itu sebaik-baik apa? Bekal. Jadi kalau kita menjalankan perintah, kita dapat pahala. Kita meninggalkan larangan juga dapat pahala. Jadi dari dua sisi. Ini jangan keliru paham ya. Pahala itu bukan hanya didapatkan ketika seorang menjalankan perintah, ketika dia meninggalkan larangan karena Allah, itu dapat pahala. Misalnya, seorang meninggalkan zina karena Allah, bukan karena misalnya takut istrinya atau takut orang tuanya atau malu dengan kerabatnya atau tetangganya, betul-betul karena Allah, maka dia mendapatkan apa? Pahala dari perbuatannya meninggalkan zina. Jadi dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Dan bertakwalah engkau kalian semuanya hanya kepadaku, wahai orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan sekarang, ada tidak berjamaah sebagian kaum muslimin yang masih takwanya itu bukan kepada Allah? Jadi di sini kita mungkin bertanya-tanya, kenapa wattaquni, bertakwalah hanya kepadaku? Karena masih ada orang yang menjalankan perintahnya selain Allah. Perintah manusia dijalankan, bahkan perintahnya bardukun dikerjakan, ya kan? Perintah nenek moyang dikerjakan. Kemudian sebaliknya, larangan-larangan Allah diterjang. Ya. Tapi kalau larangan-larangan manusia, diindahkan. Maka ini bukan takwa yang sebenarnya. Takwa yang sebenarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini menjadi menjadi definisi yang sering disebutkan oleh para ulama, dinukil dalam kitab-kitab para ulama, definisi tentang takwa yang paling lengkap. Kalau yang singkatkan fi'lul awamir wastinabun nawahi, ini definisi yang kita hafal semua, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tapi ada definisi yang lengkap. Kita bacakan ya, dan insya Allah ini juga sering disampaikan oleh para ustadz kita, para dai, yaitu lamma su'ila Talq bin Habib rahimahullah ta'ala. Ketika Imam Talq bin Habib rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, itu ditanya oleh murid-muridnya atau jamaahnya, wa ma taqwa, wahai imam, apa yang dimaksud takwa? Apa arti definisi takwa?
Karena sering dalam ayat tuh disuruh bertakwa ya. Seperti dalam surat apa lagi? Ali Imran ya. Ali Imran 100 berapa itu? 1 atau 2 Mas? Yang ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. 100 berapa itu? Hah? 101 atau 2? Coba dilihat, enggak ada mushaf. Nah, 101 atau 2. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Jadi disuruh bertakwa, dan ini wasiat khatib Jumat, setiap Jumat berwasiat demikian. 102 kan ya, 102. Alhamdulillah enak ngajak santri. Jadi lah ustadznya nggak bisa, itu gak ketok goblokin loh. Ada santrinya ya yang bisa membantu ini ya. Jadi sampai membantu saya Mas ya. Insyaallah pahalanya besar ya. Dari begitu. Baik. Jadi surat Al-Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Saya tanya sekarang, apa hubungannya iman dengan takwa? Apa hubungan iman? Erat. Jadi iman itulah kata ulama yang membawa orang untuk mau takwa. Jadi biasanya orang yang tidak mau menjalankan perintah dan tidak mau meninggalkan larangan Allah itu biasanya imannya itu tipis, bahkan tidak ada. Jadi orang yang berimanlah yang mau bertakwa. Oleh karena itu saya sering sampaikan di majelis-majelis saya, kalau perintah takwa ini betul-betul kita indahkan kita patuhi, maka sebenarnya negeri ini aman, sentosa, damai ya. Bener, bagus. Tidak ada tindakan radikalisme, terorisme, pengeboman sana sini dan seterusnya. Dan sangat membantu tugas pemerintah, khususnya bapak-bapak dari aparatur negara, kepolisian, Satpol PP dan seterusnya. Dibantu dengan adanya apa? Orang-orang yang bertakwa. Maka orang bertakwa itu tidak suka mengganggu, tidak suka menyakiti orang ya, tidak suka mengambil haknya orang lain, tidak suka mendolimi orang. Itu orang bertakwa semuanya. Dan itu ada hubungannya, alaqahnya antara iman dan takwa. Kalau belum ada dasar iman, jangan harap mau bertakwa dengan sesungguhnya takwa. Nanti takwanya bukan kepada Allah tadi ya, menjalankan perintahnya selain Allah nanti ya. Jadi perintahnya Allah ditinggal, perintahnya selain Allah dijalankan. Betul nggak sekarang? Banyak kan begitu. Yang dijalankan perintahnya selain Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan. Karena itu tadi belum paham takwa. Maka saya bacakan di sini wa mat taqwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Beliau menjawab, Imam siapa? Talaq Ibnu Habib. An ta'mala bi ta'atillahi, kamu beramal mentaati Allah. Ala nurin min Allah, dan ketika kamu beramal mentaati Allah itu berdasarkan petunjuk cahaya dari Allah. Berarti kalau petunjuk cahaya dari Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits As-Sunnah. Kemudian apa yang melandasi ketakwaanmu kepada Allah itu? Kamu menjalankan ketaatan itu, tarju thawab Allah, kamu hanya berharap pahala di sisi Allah. Jadi takwa itu berharap pahala di sisi Allah. Ini hanya apa ya? Apa namanya? Diberikan di muka apa namanya? Porsekot ya, apa namanya? Ya jadi kayak kita dapat minum, disediakan apa jajan, ini tidak mengurangi pahala kita. Asal kita betul-betul ikhlas. Karena Allah memang menjamin rezekinya orang-orang yang bertakwa. Ini rezeki kita ini, rezeki kita. Rezeki orang bertakwa ya begini ini. Dapat teman yang soleh, dapat teman yang solihah, diberi oleh Allah hidangan-hidangan seperti ini. Ini rezekinya orang yang bertakwa. Maka kenapa kita ragu untuk menjadi bertakwa? Rezeki kita juga oleh Allah itu diberikan. Di mana saja kita bertakwa kepada Allah diberi oleh Allah SWT. Belum lagi nanti rezeki akhirat, pahala akhirat yang tidak bisa dinilai dengan nilai dunia. Iya para jemaah, tidak bisa dinilai dengan nilai dunia. Saya tanya, kenikmatan di surga itu berapa harganya dengan harga dunia? Kalau ada orang misalnya dia ingin masuk surga, padahal dia ditetapkan masuk neraka, waliyadzubillah, ditetapkan masuk neraka ya. Jadi dia ingin masuk surga, tapi dia ditetapkan karena kemaksiatannya masuk neraka. Apakah dia bisa menebus untuk keluar dari neraka dengan sekian juta, sekian miliar, sekian triliun, sekian biliun? Bisa tidak para jemaah? Tidak ada yang bisa. Uang dunia atau harta dunia tidak bisa menebus untuk mengeluarkan seorang dari neraka. Ini menunjukkan bahwa para jemaah rahmati Allah taala,
Ini keutamaan takwa, pahala akhirat itu sangat besar sekali. Maka di dalam bertakwa jangan cari seperti ini. Ini apa namanya, mukodimah yang Allah berikan. Ini busro ya, busro kalau bahasa agama, kabar gembira yang Allah berikan kepada kita orang-orang bertakwa. Coba kalau kita berpuasa, kita senyum dan kita bahagia ketika buka puasa, itu kabar gembira, muajjalah. Jadi kalau para ulama, busro muajjalah kepada orang-orang beriman. Busro, kabar gembira yang disegerakan kepada orang beriman dan tidak mengurangi pahala orang yang beriman, ya. Kan lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Apa itu, para jemaah? Ini hadiah lagi ya, panjenengan tadi sudah. Orang yang berpuasa itu, sebelum saya lanjutkan hadisnya, akan mendapatkan dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Satu, kapan? Satu aja dulu. Monggo Pak, yang belakang nggih, monggo. Apa Pak? Satu? Ya, ketika dia berpuasa. Dua, adik. Ketika dia berjumpa dengan Robnya nanti. Ya, ketika berjumpa dengan Robnya masuk surga. Tolong diberikan hadiahnya. Apa ini Pak? Hadiah. Tas apa? Tas sama tas. Yang tas apa? Ini silakan pilih. Monggo. Masyaallah hadiahnya. Mantabun hadiahnya. Masyaallah. Ini nih adik. Ya, ini. Ya, masyaallah. Lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu, shaim, orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi. Satu kegembiraan ketika dia berbuka, ya. Ada orang berbuka mencucu, mesti wis buka dhisik aturunge. Ayo kono, ya kan? Berbuka mesti bahagia itu. Istri saya dan ibu-ibu itu sering begini. Kadang-kadang kan tidak puasa karena apa? Kedatangan bulanan, ya, haid. Itu kalau anak-anak masih belum paham itu ikut buka, tapi bukanya tidak seperti kita yang buka beneran, karena sudah buka sebelumnya, kan sudah tidak puasa sebelumnya. Tapi mau ngomong dengan anak yang tidak puasa, nanti anak-anak masih bertanya kalau belum paham lah, ya, belum bertanya-tanya, kok gak puasa? Enak Umi gak poso lah, misalnya, wis gede gak poso, seterusnya, ya kan? Maka bukanya berbeda dengan kita yang dari tadi menahan lapar, haus, dahaga sejak 12 atau 14 jam yang lalu. Berbeda. Jadi inda fitri, dia ketika berbuka itu berbahagia, bergembira. Wa inda liqa'i wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan satu kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Rabbnya, gembira sekali. Orang-orang beriman, Masya Allah. Jelas ini para jemaah. Maka beliau mengatakan demikian. Kemudian takwa itu unsur yang keduanya adalah wa antatruka maksiatullah. Kamu meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah ala nurin minallah, berdasarkan cahaya dari Allah, takhafu iqaballah, dan kamu takut hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu meninggalkan maksiat itu karena takut hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Takut hukuman Allah itu, para jamaah rahmat Allah, adalah perkara yang sangat baik, sehingga seorang akan bersemangat untuk menjalankan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam ayat Al-Quran bahwa amal ibadah yang diterima oleh Allah itu amal ibadahnya orang-orang yang bertakwa. Amal ibadahnya orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu banyak ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ketika ditanya, ya Syekh, ada seorang tidak pernah sholat, kemudian dia berpuasa, bagaimana ibadah puasanya? Beliau menjawab, sia-sia, ibadahnya sia-sia. Tapi orangnya biarkan saja, jangan dihina, ya, biar dia berpuasa, tapi terus dinasihati untuk sholat. Tapi secara hukum ibadahnya sia-sia, karena orang yang tidak sholat, ibadah amal baiknya yang lain tidak dilihat. Ini ada hadisnya, karena Rasul mengatakan, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Perkara pertama kali yang akan dihisab atas diri seorang hamba pada hari kiamat adalah apa? As-shalah, salatnya. Fa in saluhat, jika salatnya baik, bagus, saluha sairu amalihi, semua amalnya dianggap baik. Wa in fasadat, jika salatnya buruk, salatnya apa? Buruk, fasada sairu amalihi, maka semua amalnya rusak. Berarti amal yang lain apa? Rusak kalau salatnya rusak. Jadi ini bukan fatwanya ulama ini. Ini hadis Rasulullah SAW. Ulama hanya mengikuti hadis. Tapi kita kalau ada orang misalnya tidak sholat, tapi dia berpuasa, biar aja, biar berpuasa. Tapi dinasihati, kalau bisa ke masjid. Nggak usah ngomong, panjenengan nggak sholat, nggak diterima loh puasanya, jangan begitu. Nanti malah dia nggak puasa juga. Gitu. Jadi jangan begitu. Kita harus punya konsep dalam berdakwah para jamaah. Ya. Kadang-kadang teman-teman ini hadisnya duwi, tapi cara menyampaikan hadisnya yang tidak punya, ya.
Jadi kadang-kadang kita harus punya cara menyampaikan yang lemah lembut, yang bijak. Apalagi di zaman ini orang itu jahil ya. Orang juhal, orang yang tidak mengerti ilmu itu tidak bisa disamakan dalam menyikapi mereka dengan orang-orang yang berilmu. Jelas ini ya. Jadi yang diterima adalah ibadahnya orang-orang yang bertakwa. Disebutkan dalam surah Al-Maidah, bisa dicatat ya. Surat Al-Maidah. Surat kelima ayat 27. Surat kelima ayat 27 Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama, sesungguhnya, yataqabbalullah, Allah hanyalah menerima. Kalau ada innama ini, kalau yang belajar nahwu sharaf ngerti, yang belajar tata bahasa itu ngerti. Kalau ada innama, adatul hasr, membatasi dia. Jadi Allah itu hanya, begitu kalau mengartikan, menerima minal muttaqin, dari ibadahnya orang-orang yang bertakwa. Itu tadi ayat ini dengan hadis yang baru saja bacakan itu dijadikan dalil oleh para ulama. Jika orang itu puasa tapi tidak mau sholat 5 waktu, itu puasanya tidak diterima, sia-sia. Sama dengan, mohon maaf, orang belum masuk Islam, belum bersyahadat, ikut puasa sesuai sunnah dan dia ikhlas, diterima tidak? Tidak diterima. Kata Syekh Muhammad Jamil Zainu, kemudian ulama-ulama yang lain, orang kalau belum mukmin itu salah diterimanya ibadah ada 3. Kalau belum mukmin, belum beriman, al-imanu billah wa tauhiduhu, beriman kepada Allah dan mentauhidkan dulu, baru kemudian al-ikhlas, mengikhlaskan ibadahnya, baru al-mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasul. Kalau kita syaratnya tinggal 2, ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasul. Kalau belum beriman harus disahadatkan dulu. Panjenengan harus syahadat dulu. Kalau tidak syahadat nanti sia-sia, seperti latihan puasa. Wis gak apa aku latihan puasa. Ya jangan terlalu dimarahi. Siapa tahu nanti dia, ayo ke masjid aja tak ajari sholat, latihan sholat juga gitu loh ya. Jadi kita harus punya trik gitu. Dia mengajak latihan puasa, kita juga suruh apa? Ayo latihan sholat juga misalnya. Nanti kalau di masjid dengar ceramah itu bisa masuk Islam. Di Saudi Arabia itu kadang-kadang orang-orang non muslim itu didakwai, diajak ke masjid, malu buka puasa. Jadi di Saudi itu yang buka puasa itu ada orang-orang India, Filipina itu non muslim. Tapi nanti dai-nya datang. Kalau banyak orang Indonesia saya yang tampil, ya dakwah di situ. Kalau yang banyak orang Filipina, Syekh Filipina, Ustadz Filipina yang dakwah di situ, pakai bahasa Tagalog. Kalau India pakai bahasa Hindi. Kalau orangnya Muslim pakai bahasa Urdu. Kalau bukan Muslim nggak ngerti Urdu mereka. Urdu untuk orang yang Muslim. Pakistan yang Muslim itu Urdu. Kalau yang bukan itu bacanya bahasa Hindi, bahasa India. Bahasanya ngecopret nggak tahu saya. Apa itu? Saya belum tahu. Saya hanya tahu kecil sedikit-sedikit aja. Tapi yang saya tahu biasanya bahasa Urdu karena bahasanya Muslim, bahasanya orang Muslim, India yang Muslim. Taib. Itu didakwai dan ada yang langsung angkat tangan. Saya mau syahadat langsung gitu. Jadi dibiarkan makan. Dulunya ada orang Indonesia itu ngomong ke saya, Ustaz, kan saya dai-nya orang Indonesia. Itu kok orang Indonesia itu kok ikut puasa, buka puasa? Itu kan non Muslim, Ustaz. Saya diam aja. Nah, setelah selesai buka puasa saya cerita nih. Ini sengaja dibiarkan oleh pemerintah Saudi supaya ikut nanti, karena diceramai, dai-nya ada sendiri, diceramai mereka nanti diajak. Kenapa? Seandainya pun dia tidak puasa, makanan yang disediakan itu tidak sia-sia, karena makanan yang disedekahkan itu minimal dapat pahala sedekah memberi makanan. Kalau yang dimakan oleh orang yang sedang berpuasa dapat apa? Taftir, memberi buka puasa bagi yang berpuasa. Jadi pahalanya seperti orang yang berpuasa itu. Kalau ini pahalanya seperti orang bersedekah, paham nggak? Jadi tetap untung. Panjenengan misalnya begini, bapak-bapak yang ngundang buka puasa, anak-anak nggak boleh ngambil utuh misalnya, biar aja. Walaupun nggak puasa, gung poso loh, jujur poso. Nah, biar saja, karena dia tetap yang sedekah dapat pahala sodako. Jelas ini berarti. Jadi tidak ada ruginya. Makanya penting ilmu ya, belajar ilmu terus, dikaji ilmu. Jadi gak gampang heran ya. Orang yang gampang heran itu apa? Gampang apa? Pokoknya gampang menggumun. Menggumun itu biasanya orang-orang yang kurang ilmu. Kalau dalam ilmunya tidak. Taib, kita kembali ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan at-taqwa sababun liqabulil amal. Takwa itu adalah sebab diterimanya amal. Dan dalam surah Maryam ayat 63. Surat Maryam surat nomor berapa? Ikhwan-ikhwan, 19. Betul. Setelah Al-Kahfi sebelum Toha, ya. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 63, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Tilkal jannatu, surga itu kata Allah, allati nurithu, yang kami wariskan, kami berikan, kami karuniakan, min ibadina kepada hamba-hamba kami,
adalah mangkana taqiyya, hamba kami yang bertakwa. Jadi hamba-hamba yang boleh masuk surga, yang diperkenankan masuk surga adalah hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kembali kepada bab. Jadi yang pertama, tolong para jamaah diajak puasa semuanya, anggota keluarga diajak puasa. Kalau anak-anak masih kecil, perlakukan seperti para sahabat dahulu ya. Perlakuan seperti para sahabat dahulu. Jadi dirayu untuk puasa, kalau mereka merengek mau berbuka nanti diberi mainan, dibelikan mainan atau diberi mainan atau dijanjikan untuk diberi apa-apa hadiah kalau bisa puasa sampai maghrib. Kalau belum mampu karena masih kecil, biarkan walaupun nanti dia minta jam 9 pagi, 10 pagi berbuka puasa. Bilang buka. Kalau misalnya dia kuat minum susu, nak minum susu aja gimana? Nggak usah makan. Ya misalnya umi atau mama atau bunda, maka lanjutkan suruh apa? Buka puasa lagi. Memang puasa jam 9 tidak ada. Puasa beduk aja tidak ada. Puasa beduk itu tidak ada. Puasa asar juga tidak ada. Tapi itu latihan. Jadi zaman para salaf tuh anak-anak sudah dilatih. Nah sekarang ini kalau anak-anak tidak biasa dilatih, nanti dia besarnya juga tidak terbiasa untuk berpuasa. Dilatih. Jadi nanti setelah buka disuruh dia menahan lagi sampai apa? Luhur, bisa duhur buka, kemudian menahan lagi sampai asar. Insya Allah nanti semakin hari akan semakin membaik. Taib. Kemudian para jamaah yang rahmati Allah SWT tentang puasa ini yang perlu diperhatikan dengan baik. Saya tidak akan mengkaji hal-hal terkait puasa lebih dalam lagi, tapi saya akan singgung ya sedikit saja, tidak banyak ya, tentang puasa. Yang saya singgung adalah niat puasa. Jadi yang saya singgung adalah niat untuk berpuasa. Disebutkan dalam hadis dari Hafsah, zaujin Nabi SAW, putrinya Umar radhiyallahu anha, beliau bercerita, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man lam yujmi'is siyama, barang siapa yang tidak berniat untuk berpuasa qoblal fajri, sebelum subuh, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa atau tidak sah puasa baginya. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini dikeluarkan Imam Abu Dawud, hadis nomor 2454. Hadis nomor 2454 oleh Imam Abu Dawud. Jadi niat puasa itu harus malam hari. Saya pernah bertanya beberapa guru, beberapa syekh, niat puasa malam hari itu kapan syekh? Beliau mengatakan boleh setelah tarawih, boleh sebelum tidur, dan kalau kita ketika makan sahur pasti kita niat untuk berbuka, bersahur, makan sahur. Hanya saja bagi kita mungkin kadang-kadang ada yang ketinggalan makan sahur alias apa? Bangunnya terlambat. Maka yang lebih baik adalah niat kapan para jemaah? Niat ketika hendak tidur atau setelah sholat witir tarawih kita berniat. Dan sebagian ulama ada yang memperbolehkan, di antara Imam Malik, untuk berniat malam hari pertama besok puasa. Berniat langsung 1 bulan. Itu diperkenankan. Dan itu banyak faedahnya. Faedahnya apabila kita lupa di malam tertentu, kita sudah niat satu bulan. Jadi berniat bahwa besok saya akan berpuasa selama sebulan penuh Ramadan, begitu. Malam hari ketika kita selesai tarawih atau ketika mau tidur, besok kita sahur pertama. Itu niat seperti itu. Jelas ini para jemaah, supaya kita nantinya kalau kita lupa ataukah kita tidak sempat bangun sahur, kadang-kadang kan begitu, lelah, tidak sempat bangun sahur, tiba-tiba sudah adzan subuh, belum sempat sahur, ya kan? Maka kita sudah punya niat sejak awal malam pertama. Ini bagus sekali untuk diamalkan ini. Dan ini juga diamalkan oleh sebagian salaf. Kemudian hendaknya kita walaupun sedikit, walaupun 1 teguk air atau makanan sedikit, kurma 1 butir, 3 butir dan seterusnya, kita tetap melaksanakan makan sahur. Ya, tetap melaksanakan makan sahur. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 1923. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 1923, dan Imam Muslim, hadis nomor 1095. Imam Muslim, hadis nomor 1095, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu, makan sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakatan,
karena sungguhnya di dalam makanan sahur itu ada keberkahannya. Maka hendaknya kita tetap makan sahur walaupun kita hanya mungkin sebutir kurma atau beberapa teguk air putih, tetap kita makan sahur. Saya bacakan beberapa dasar bahwa kaum muslimin masih banyak yang heran bahwa makan sahur yang sunnah itu kurma. Makan sahur yang sunnah kurma. Selama ini yang sudah diamalkan buka puasa ya. Jadi nanti supaya pedagang kurma juga laris ya. Jadi kalau kemarin-kemarin kita hanya beli untuk buka puasa, sekarang juga makan sahur dengan apa? Kurma. Dan boleh ditambah, silakan. Kurma misalnya 1 butir, 3 butir, sunnahnya ganjil. Setelah itu ditambah dengan nasi, lauk dan seterusnya. Minum teh, minum kopi, minum susu silakan. Tapi jangan ketinggalan apa? Kurma. Saya bacakan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis nomor 2345, oleh Abu Dawud, hadis nomor 2345. Hadisnya dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dari Abu Hurairah, hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala," sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'ma sahurul mu'mini, ni'ma sahurul mu'mini at-tamru." Ni'ma, sebaik-baik sahurul mu'mini, makanan sahur yang dimakan oleh seorang mukmin adalah at-tamru, kurma. Jadi sebaik-baiknya apa? Ayam panggang, nasi kebuli kambing? Bukan. Sebaik-baiknya adalah kurma. Ini saya alami. Panjenengan kalau Ramadan biasa keluar kota nggak? Saya hampir sebulan penuh itu kalau Ramadan itu keluar kota. Kadang-kadang itu ya, saya pagi di Malang, itu sore bisa di Kediri, malamnya di Ngadului itu. Itu kalau saya lupa makan kurma itu agak lemes. Tapi kalau saya tidak lupa makan kurma, walaupun cuma 1 butir atau 3 butir, itu masya Allah, meteges, tau meteges? What is meteges? Fit gitu loh, badan saya itu fit. Umpama saya teruskan sampai Isya itu masih kuat ya puasanya, bener. Kurmain, coba nanti kalau nggak percaya dicoba. Apalagi bapak-bapak yang kerjanya berat, sering di jalanan, sering keluar kota, kerjanya berat, kurma dicoba. Saya sudah nyoba. Begitu saya kenal hadis ini langsung saya praktekkan. Alhamdulillah, bener. Karena saya aktivitasnya tinggi, mobilitas saya tinggi, keluar kemana-mana. Ya. Kalau nggak makan kurma lemes saya. Pernah itu, nggak makan kurma lemes saya. Asar itu lemes, di mobil itu lemes itu. Tapi kalau makan kurma, masya Allah, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Dan kurma itu kandungannya itu kata Ibnul Qayyim itu tidak dimiliki oleh makanan lain. Maksudnya satu makanan yang kandungannya itu berbagai macam kandungan, itu tidak ada di luar kurma itu. Kurma itu bahkan kata para ulama, dari pucuk daunnya sampai batangnya, sampai buahnya, sampai bijinya bisa dikonsumsi. Hampir sama dengan pohon kelapa. Dari daunnya bisa dipakai untuk apa? Ini apa? Atap ya. Kemudian lidinya bisa dipakai untuk apa? Kebas, apa sapu. Kemudian batangnya untuk gelugu bangunan. Kemudian apa lagi? Kelapanya, sepetnya bisa dipakai untuk iya toh. Kemudian batok kelapanya itu bisa untuk apa? Bahan bakar dan seterusnya, macam-macam. Kemudian isi kelapanya, air degannya, kurma juga begitu. Tapi lebih banyak kurma manfaatnya. Kurma itu tahu bijinya itu? Biji kurma untuk apa? Makanan unta. Jadi unta itu kletuk-kletuk gitu. Kayak apa namanya, kayak kita makan sanggai mungkin ya. Kletuk-kletuk gitu, iya bener. Kurma itu. Jadi bijinya itu, giginya kuat. Kalau gigi kita yang merompal itu. Biji kurma watos ya. Tapi kok unta kletok-kletok dimakan. Itu kalau orang Arab itu bisa dikonsumsi manusia, itu digiling, kemudian digoreng buat kopi orang Arab. Kopi biji kurma belum ada di sini. Ini bagi penikmat kopi belum pernah minum ini, belum pecandu kopi, belum dianggap pecandu kopi. Kalau belum mulai ngopi dengan kopi biji kurma, bener ini. Ya. Cuma saya nggak nyandu kopi, tapi saya tahu di Arab gitu, kopi biji kurma. Dan ada yang mengatakan itu ada apa namanya manfaatnya, saya nggak paham. Silakan di browsing manfaatnya apa kopi biji kurma. Saya nggak tahu manfaatnya. Yang jelas kurma itu makanan yang paling baiknya, paling utamanya.
Ibnu Qayyim mengatakan kurma itu khulwun. Khulwun itu manis karena dia halawa. Halawa itu semacam manisan. Fakihatun buah. Kurma itu jenisnya buah loh ya. Tapi yang datang ke sini kan sudah kering. Jadi buah yang sudah kering. Kemudian ghidaun gizi. To'amun makanan, dawaun obat. Tidak ada makanan yang lengkap seperti kurma. Ada unsur apa namanya? To'am, makanan yang bisa mengenyangkan. Ada unsur apa? Gizinya, ada unsur obatnya, unsur buahnya, dan seterusnya. Masya Allah. Manisannya juga kurma. Itu kurma. Dan orang makan kurma walaupun banyak tidak terkena diabetes insya Allah. Coba panjenengan konsumsi gula berlebihan. Teh sekian ini gulanya misalnya 1/4 gelas misalnya. Bagaimana? Yakin nggak lama itu? Setahun 2 tahun terus penyakitan kita. Iya. Kurma tidak. Loh saya loh di Saudi itu. Jadi orang Saudi itu di meja, setiap ada meja itu mesti kurma ada. Kurma harus ada, wajib kurma. Jadi di kantor saya itu di meja saya ada kurmanya, di mejanya Syekh ada kurmanya, di ruang tamu ada kurmanya. Jadi kurma itu nyamuan, minum teh, makan kurma. Tapi tehnya nggak pakai gula kalau sana. Jadi manisannya ya kurma itu. Jadi caranya makan kurma dulu baru minum kan ya. Jadi manis rasanya di mulut manis. Kopi tidak ada gulanya, ya gulanya ya kurma itu. Alhamdulillah tidak ada diabetes kita. Paling gemuk saja kita ya. Tapi sehat insya Allah. Sama nanti juga ada Ustaz Lorep ya, sehat gitu lah. Jadi seperti itu ya. Kurma itu, masya Allah. Dipraktekkan nanti. Biar senang yang jualan kurma dilarisi pada jamaah. Kasihan, Ramadan bisa nggak sampai tukoni, dibeli. Biar laris nanti, insya Allah. Ramadan ini buka puasa pakai kurma, sahur juga pakai kurma. Yang lainnya tuh pendamping saja. Taib. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda tentang sahur ini. Beliau mengatakan, nanti saya diingatkan nih, kok kebablasan ini. Sebentar ya, ini puasa penting nih. Faslu kata Nabi, ma baina siyamina, pembeda antara puasa kita, puasanya kaum muslimin, wa siyami ahlil kitab, dan puasanya ahlul kitab adalah aklatus sahar, makan sahur. Jadi kalau ingin tahu bedanya puasa kita dengan puasanya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, kita makan sahur, mereka tidak. Jadi makan sahur ini sunnah yang baru disyariatkan di zamannya Rasulullah. Di nabi-nabi yang lain puasa ada tapi tidak ada makan sahur. Tidak ada apa makan sahur. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 1096. Hadis nomor 1096 an Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, dari Amr bin As radhiyallahu anhu. Tentang tadi saya katakan ya, sahur itu cukup dengan air putih. Ini ada hadisnya. Saya bacakan dulu hadisnya. Hadisnya adalah rawahu Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis nomor 11.334. Hadis nomor 11.334. Rasulullah SAW bersabda, as-sahuru, makanan yang dihidangkan ketika sahur itu namanya sahur. Kalau suhur perbuatannya. Jadi bahasa Arab itu beda harokat, beda makna. As-sahur makanannya, as-suhur perbuatannya, al-wadu air wudunya, al-wudu perbuatannya. Jadi misalnya saya tanya kepada santri, ikhwan sudah wudu, nah, maksudnya sudah berbuat, sudah wudu. Tidak boleh saya mengatakan Ustaz sudah wadu, tidak boleh. Wadu itu airnya. Kalau saya tanyanya begini benar, di kamar mandi ada air wadu tidak untuk wudu? Ada Ustaz. Nah, airnya. Sama dengan sahur dengan suhur. Suhur perbuatannya, sahur adalah makanannya. Tapi Indonesia sudah kadung wes sahur ya, harusnya wes suhur itu harusnya. Tapi sudah kadung salah kaprah, tidak apa-apa. Memang bahasa kita ini seperti itu. Rasul mengatakan as-sahuru, makanan yang dimakan ketika sahur, yang dihidangkan ketika sahur, akluhu, memakannya adalah barokatun, keberkahan. Jadi memakannya itu keberkahan. Fala tada'uhu, maka jangan kalian meninggalkan makanan sahur, walau sekalipun an yajra'a ahadukum jur'atan, sekalipun salah seorang di antara kalian meneguk jur'atan, satu teguk min ma'in, dari air. Jadi saya minum misalnya, ini misalnya air putih misalkan ya, atau ini air putih. Nah, kita air putih minum. Bismillah, satu teguk. Ini namanya satu teguk. Ini cukup untuk makan sahur. Sebab saya dengar dari beberapa bapak dan ibu-ibu yang sudah sepuh di atas 60, 70 itu,
Kadang-kadang itu tidak mau sahur itu. Artinya sudah perut ini masih kenyang dari makanan buka itu masih belum tergiling mungkin ya, belum terproses di perutnya. Jadi minum saja. Maka sunnahnya minum minimal 1 teguk. Kalau bisa ganjil 3 teguk air. Itu sudah niat apa sahur. Ini Nabi yang mengatakan. Fa innallaha azza wa jalla, karena sungguhnya Allah azza wa jalla, kenapa kita disunahkan untuk bersahur dan tidak meninggalkan makna sahur? Karena sungguhnya Allah azza wa jalla wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya yusallun, mereka kesemuanya bersolawat alal mutasahirin, atas orang-orang yang makan sahur. Jadi orang-orang yang makan sahur itu mendapatkan solawat dari siapa? Dari siapa? Malaikat-malaikat Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mendapatkan sahur dari malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dalam hadis yang lainnya, ya, disebutkan di dalam hadis yang lainnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Haythami dalam kitab Majma' Az-Zawaid, dan disebutkan pula oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Rasul bersabda, dengarkan ini hadis yang penting ini ya. Kata Nabi, thalathun, ada 3 amalan. Ada 3 amalan min akhlaqin nubuwati, termasuk akhlak kenabian. Jadi akhlak yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi agar dikerjakan akhlak ini. Yang pertama apa? Ta'jilul iftari, menyegerakan berbuka. Ini insya Allah kebanyakan dari kita yang sudah faham agama mesti menyegerakan berbuka. Bahkan orang awam pun menyegerakan berbuka. Tidak ada orang yang mengaku muslim menunda berbuka kecuali kelompok Rafidhah, Syiah Rafidhah. Ini yang saya lihat ya. Jadi di Saudi Arabia itu ada daerah di sana itu Syiahnya banyak. Di Al-Asa sama di Al-Qatif di sana Syiahnya banyak, bahkan sampai 40% mereka. Mereka memang aslinya dari sana. Itu mereka bukanya tahu tidak? Kalau kita pulang dari tarawih, padahal kita tarawih pulangnya jam 9-10 itu, baru buka puasa. Jadi buka puasanya malam hari sekali. Padahal sunnahnya buka puasa itu disegerakan begitu sudah masuk waktu maghrib. Ukurannya adzan maghrib atau masuk waktu maghrib? Masuk waktu maghrib. Nah, tapi ingat ya, saya kadang-kadang ketawa itu di Facebook itu. Ada orang sudah dengar adzan baru Allah, ternyata orang bukan adzan itu, terus langsung buka. Dipastikan dulu, jangan langsung main emplok, dilihat jam, dipastikan jam ini mati atau tidak, jam kamar dipastikan, jam HP, kemudian adzannya juga sudah pasti, paling tidak 2 masjid itu. Jangan langsung main emplok, ternyata bukan Allah Akbar, orang tarhim masjid itu kan bisa bahaya itu. Langsung buka. Bagaimana kalau orang buka begini? Batal puasanya. Batal. Dia harus mengganti. Dia harus mengganti, batal. Sebab dia telah membatalkan puasanya sebelum waktunya. Berbuka sebelum waktunya. Jangan sampai seperti ini ya. Thayyib. Yang kedua, termasuk akhlak kenabian adalah wa ta'khirus suhuri, mengakhirkan makan sahur. Wa ta'khirus suhuri, mengakhirkan makan sahur. Dan yang ketiga, wa wad'ul yamini 'ala shimali fis shalah. Wa wad'ul yamini, meletakkan tangan kanan 'ala shimal, di atas tangan kiri fis shalah, yaitu bersedekap begini lah. Jadi cara bersedekap ada 3 para jemaah. Pertama begini, lihat ini, telapak tangan diletakkan pada punggung tangan kiri. Punggung itu yang bagian luar, telapak itu yang putih ini lah. Ini punggung, letakkan begini. Nah, seperti ini. Ini sunnah 1. Yang kedua, telapak tangan kanan ini memegang pergelangan tangan seperti ini. Nah, memegang. Dan semua posisinya di tengah. Tidak ada begini, tidak ada begini, tidak ada. Jadi di tengah begini. Boleh agak ke bawah, boleh, ya nah? Dan tidak ada terlalu atas. Ada sebagian kan bawah begini ya. Tidak ada ini, turunan tidak ada. Jadi begini atau agak ke bawah. Kemudian atau begini sampai di batas siku. Dan tidak boleh memegang siku begini. Nah, ini keliru ini. Ini bukan sholat ini para jamaah. Apa ini? Orang kedinginan ini. Sholat begini. Nah, begini. Nah, seperti ini. Ini sunnah dari Nabi SAW. Dan ini akhlaknya Nabi SAW. Saya cukupkan tentang puasa. Kita lanjut kepada amalan yang kedua di bulan Ramadan. Saya yakin sudah dikerjakan semuanya, tapi perlu pendalaman dan murojaah ini namanya. Karena dengan murojaah kita akan bersemangat. Yang kedua adalah al-qiyam. Yang dimaksud dengan al-qiyam adalah qiyamu Ramadan, yang lebih dikenal di zaman kita dengan salatut tarawih.
sholat yang banyak istirahatnya. Artinya sholatnya tidak terburu-buru. Namanya tarawih itu sholat yang banyak istirahatnya. Kalau yang banyak dikerjakan sekarang di umumnya masyarakat adalah bukan sholat tarawih itu, sholatul istijal, sholat terburu-buru. Kalau tarawih itu banyak apa? Istirahatnya, banyak istirahatnya. Bahkan ini pengalaman kami pribadi ya. Ini kan saya tolong diambilkan air mineral itu ya, satu Pak. Ya, saya beri contoh. Nah, masjid-masjid sebaiknya menyediakan ini di bulan Ramadan. Bagus ini. Jangan yang besar yang itu biasanya nggak habis, nanti nggak dibuang. Karena kebanyakan kaum muslim belum ngerti. Kalau tidak habis dibawa pulang. Jadi tidak boleh menyisakan air itu tersisa kemudian dibuang, tidak boleh. Itu menyebabkan datangnya azab. Kaum Sabah itu sering membuang makanan yang masih layak dimakan, akhirnya datang azab, hancur negerinya di negeri Yaman sana, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di Saudi itu sediakan begini. Di masjid-masjid itu biasanya diletakkan di depan soft kita. Jadi masing-masing soft itu depannya ada. Makanya soft itu jangan terlalu mepet, Pak. Jadi soft itu nanti tolong takmir masjid itu menghitung ini loh. Kalau sunnah Rasulullah 3 dirok dari ujung jari tengah sampai ujung siku kita. Ini namanya 1 dirok, 1 hasta. 3, hitung 3. Nanti kalau 3 itu tidak terlalu mepet. Jangan terlalu mepet. Terus sediakan di sela-sela nanti sediakan air gini. Jangan terlalu rapat supaya nanti kepalanya bisa ke situ ya. Disediakan. Ada sedotannya. Nanti rakaat pertama ngantuk, ketika kedua salam minum dulu. Setelah itu taruh lagi nanti begitu. Jadi tidak apa-apa ketika seorang sholat tarawih itu minum. Bahkan kalau ada makanan di belakang makan dulu kemudian balik lagi ke soft silahkan, tidak ada masalah. Supaya dia semangat untuk beribadah. Taib. Jadi qiyam Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan. Dasarnya tadi sudah saya bacakan sewaktu saya menjelaskan tentang puasa adalah syahrut taubah, bulan taubat, adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berdiri untuk sholat di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharap pahala, ghufira lahu, diampuni untuknya ma taqaddama min dhanbihi, apa yang berlalu dari dosanya. Dan juga ditambahkan nanti pada saat kita pada saat kita mendekati pada saat kita sudah 10 hari yang terakhir, hendaknya kita menghidupkan malam-malam yang 10 hari yang terakhir supaya kita mendapatkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan tentang sholat malam ini, para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kebiasaan Nabi SAW, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Bahkan Aisyah pernah mengatakan, menegur seorang sahabat. Kata Aisyah kepada sahabat itu, la tada' qiyamal lail, jangan kamu meninggalkan sholat malam. Saya lupa, kepada Abdullah bin Zubair kayaknya. Karena Abdullah bin Zubair itu keponakannya Aisyah, dia putranya Asma. Asma itu saudarinya Aisyah. Saya lupa tapi. La tada' qiyamal lail, jangan kamu meninggalkan sholat malam, wahai sahabat. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'uhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak meninggalkannya. Jadi jangan meninggalkan sholat malam ya, terutama santri-santri dibiasakan supaya nanti kalau sudah berumah tangga, sudah dewasa, ini terbiasa. Dan bapak-bapak, saya nasihatkan kepada yang usianya sudah lebih 40, jangan biasa meninggalkan sholat malam yang sudah lebih 40. Bagaimana Ustaz kalau saya belum, ya dilatih dari sekarang. Sholat malam itu nikmat sekali. Orang sholat malam itu lihat, kelihatan kok. Orang sholat dari wajahnya, dari bicaranya, dari akhlaknya orang sholat malam. Kalau orang lain tuh misalnya emosi berlebihan, dia biasa saja marahnya itu. Karena dia terlatih sholat malam itu. Betul-betul subhanallah membekas orang sholat malam itu. Karena Rasulullah itu kata Aisyah, kana la yada'uhu, dulu tidak pernah meninggalkannya. Wa kana idza maridha, dan Rasulullah apabila sakit au kasala atau lemah badannya, letih, shalla qa'idan, beliau sholat dengan duduk. Jadi sampai duduk sholatnya Rasulullah. Boleh sholat duduk, silakan. Dan sholat malam itu waktunya dimulai dari ba'da sholat isya. Jadi setelah sholat isya itu kan kita sholat ba'diyah isya 2 rakaat. Ini sholat rawatib namanya, mengiringi sholat fardu isya 2 rakaat. Setelah itu sholat malam, berdiri lagi sholat 2 rakaat, 2 rakaat lagi, kemudian tutup witir 1 atau 3. Sehabis itu kita pulang ke rumah, sudah sholat malam. Nanti kalau kita
oleh Allah dimudahkan untuk bangun malam, misalnya ini di bulan Ramadan ya, misalnya dimudahkan untuk bangun malam, kita sholat lagi 2 rakaat, tidak usah witir lagi, witirnya sudah di depan tadi. Karena Abu Bakar itu sholat witirnya di awal malam, kalau Umar sholat witirnya di akhir malam, dan dua-duanya dipuji oleh Rasulullah. Abu Bakar dipuji karena apa? Kalau dikerjakan di awal malam tidak mengkhawatirkan ketinggalan sholat witir. Tapi Umar juga dipuji karena apa? Yang terbaik sholat malam itu di akhir malam. Nah, itu. Jadi kita dipuji semuanya. Yang tidak dipuji itu nggak sholat malam itu loh. Nggak ada pujian, tidak sholat malam ya nggak? Ya, dipuji man coba. Orang sholat malam itu dipuji. Ya. Sama dengan orang sholat subuh, mau pakai kunut atau tidak pakai kunut, itu semuanya dipuji. Yang tidak dipuji siapa? Yang tidak sholat subuh, tidak ada pujian bagi mereka. Iya. Maka hendaknya kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para jemaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga sekarang ya, yang ketiga adalah bersodakoh. Yang ketiga adalah bersodakoh. Jadi bersedekah. Jadi amalan di bulan Ramadan yang harusnya kita perbanyak sodakoh. Lebih-lebih tadi saya bacakan bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah dulu Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan. Jadi jangan harap kita bisa mengalahkan lomannya Rasulullah, dermawannya Rasulullah, tidak bisa, abadan. Mau kita sedekah berapapun tidak bisa mengalahkan dermawannya Rasulullah. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan ma yakunu ketika beliau berada fi Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi saat berada di bulan Ramadan, Rasul lebih suka memberi dan banyak memberi. Bahkan dijelaskan di sini, wa kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah, dan beliau sangat dermawan, mendermawakan hartanya melebihi angin yang bertiup dengan kencangnya. Masya Allah, dermawannya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah lebih dermawan di bulan Ramadan? Ini beliau mengamalkan sabdanya sendiri. Jadi Rasulullah itu beda dengan kita ini. Kita para dai atau mungkin di antara antum, kita suka nasihati orang tapi kita belum tentu bisa apa? Melaksanakannya. Tapi Rasulullah tidak. Beliau menasihati, beliau menyampaikan, dan beliau juga mencontohkan melaksanakan. Dengarkan ini hadis Nabi, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, afdhalus shadaqati, sedekah yang paling utama adalah shadaqatun fi ramadhana, sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Jadi sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan ini sedekah yang paling utama. Tidak ada yang mengungguli sedekah yang diberikan di bulan Ramadan. Paling utama. Kemudian orang yang bersedekah itu jangan khawatir ya. Disebutkan dalam kitab Shahih At-Targhib, dan di sini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, ya, inna shadaqatas sirri, sungguhnya sedekah yang dirahasiakan. Jadi tidak tampak-tampakkan. Tudfi'u, itu akan bisa memadamkan ghadabar rabbi, kemarahan Allah tabaraka wa taala. Jadi sedekah yang dirahasiakan itu bisa memadamkan apa? Kemarahan Allah, kemurkaan Allah. Kemudian wasilatur rahim, dan menyambung kekerabatan, tazidu fil umr, itu bisa menambah umur. Tazidu fil umri, menambah umur. Jelas ini? Jadi silaturahim, menyambung kerabatan itu bisa menambah umur. Wa fi'lul ma'rufi, dan mengerjakan perkara yang ma'ruf, kata Nabi, yaki, bisa melindungi seseorang masari as-su, dari kematian yang buruk. Jadi orang berbuat baik itu bisa membentengi kita dari kematian yang buruk, yang tidak baik, kalau kita selalu berbuat kebaikan. Kemudian juga sedekah ini, para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah termasuk annaha wiqayatun minan nar. Termasuk wiqayah. Wiqayah itu benteng yang melindungi, menjaga kita dari siksa api neraka. Jadi menjadi wiqayah yang menjaga, melindungi kita dari siksa api neraka. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Panjenengan simak, ini penting hadis ini, dan ini tolong dipraktekkan walaupun kita hanya bisa praktek seperti hadis ini. Fattaqun nara, takutlah kalian dari siksa neraka, lindungi diri kalian dari siksa neraka. Walau sekalipun
Bisyik kita merotin dengan sodakoh separuh kurma. Jadi buah kurma itu kita belah jadi dua. Buah kurma dibelah jadi dua buat sodakoh. Saya pinjam mana? Mas yang merah itu. Nah, kurma dengan ini besar mana Pak? Saya beri contoh ya. Ya mungkin ada kurma yang sebesar ini ada memang. Inilah jajan ini ya. Nah, kita belah jadi dua, kemudian kita sedekahkan. Saya praktekkan aja nggak apa-apa. Enggak, perlu dipraktekkan. Ya. Monggo silakan dimakan langsung. Ini bisa melindungi dari siksa neraka. Di Saudi itu biasa begini. Saya ya, kurma dibelah saya dikasih separuhnya dimakan beliau. Bismillah. Ini tak praktekkan biar tahu prakteknya sampean. Bismillah. Ilmu harus dipraktekkan, teman. Yo omong netok. Paham nggak? Bisa melindungi dari apa? Siksa neraka. Masya Allah. Makanya para suami yang punya istri, para istri yang punya suami, sekali-kali kalau makan berdua itu suaminya disuapin, melindungi dari siksa neraka. Nah, iya. Jadi orang Arab itu saya heran pertama datang di Saudi itu dibelah ini separuhnya kasihkan saya. Like ini kan menghina tuh, ngawanya. Padahal di Jepang itu masih ada kurma banyak, tidak menjupukkan saya yang utuh gitu loh. Kok diambilkan yang separuh ya Allah. Praktek hadis Rasulullah SAW supaya kita tahu bahwa segitu itu sudah bisa menjaga dari siksa api neraka. Sedekah, yang penting ikhlas. Dan yang sudah pernah umroh dan haji ngalami itu. Orang bawa ini dibagi satu-satu gini ya. Kita jalan kadang dia bawa gelas aqua, gelas plastik isi jam-jam dibagikan, ini dia bawa berapa gelas gitu. Masya Allah. Kadang dia beli asir, jus yang kotak itu dibagi-bagikan. Orang Arab begitu. Dipraktekkan langsung apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekali-kali coba praktekkan pada jemaah. Ya, ini aqua kecil itu tadi ya ini. Sama roti 1000-an. Nah, mana donatnya? Praktek ini. Kasih plastik. Cucuknya jangan lupa sedotannya. Terus di jalan gini, Mas, moga mesti diterima. Ini nanti kalau dimakan oleh orang yang berbuka, Masya Allah ya, pahalanya. Itu bisa menjaga dari siksa api neraka. Padahal nilainya berapa ini? Ada 3.000, tidak sampai kan nilainya, Masya Allah. Bisa menjaga dari siksa api neraka. Sedekah para jamaah. Bahkan sedekah itu disebutkan di sini. Annaha dawaun minal amradil badaniyati. Sedekah itu merupakan obat penyembuh. Obat dari penyakit-penyakit badan. Jadi kalau kita punya penyakit badan tidak sembuh-sembuh dan sudah habis banyak biaya untuk pemeriksaan penyakit kita dan pengobatannya, maka coba disedekahkan sebagian harta kita dengan niatan meminta kesembuhan kepada Allah Ta'ala. Rasul bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi, dawu mardhakum bisadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan apa? Dengan sedekah. Taib. Itulah berjamaah rahmati Allah Ta'ala keutamaan apa? Sedekah. Kemudian sedekah itu juga bisa melembutkan hati. Hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad dalam dalam musnadnya. Imam Ahmad dalam musnadnya, saya bacakan ya. Rasul bersabda, "Idza aradta," apabila kamu menghendaki atau menginginkan, talyina qalbika, lunaknya hatimu, lembutnya hatimu. Jadi mungkin di antara kita ada yang mudah emosi, mudah naik darah, naik pitam dan seterusnya, marah. Maka hendaknya diamalkan ini, bersedekah. Jadi idza aradta, apabila kamu menginginkan, talyina qalbika, lembutnya hatimu, lunaknya hatimu, fa'atimil miskina, berikanlah makanan kepada orang miskin. Jadi memberi orang miskin itu, Masya Allah. Kalau nggak percaya, beli aja. Geprek 5.000-an. Di sini ada nggak 5.000-an? Kalau di Kediri banyak. Nasi pecel 3.000 ada Pak. Kediri. Pindah ke Kediri apa? Sugih apa dengan ngirit ya tak? Pecel lo 3.000. Ya, 3.000. Teh pun bener tehnya 1.000. Jadi 4.000 sudah plus tehnya. Teh panas orang anyep teh. Panas itu. Pecelnya 3.000. Itu lo antri. Tahu tidak? Yang beli pernah ada yang orang punya apa? Fire beli pecel 3.000 Pak. Bukan orang ngirit atau bakhil ini, karena nikmatnya makan yang 3.000 itu.
Nikmat. Pecel 3.000 bareng. Beli coba nasi geprek berapa lah? 7.000 atau berapa? Beli 3, nggak usah banyak-banyak. Praktek sedekah, berikan orang yang membutuhkan, betul. Senyum, bahagia, kita ini langsung menjadi lembut hati kita, menjadi lembut hati kita yang tidak pernah bersedekah. Latihan. Kemudian wamsah, dan kalau kamu ingin lembut hatimu setelah kamu memberi makan orang miskin, wamsah, usaplah ala ra'sil yatim, kepalanya anak yatim, diusap kepalanya. Maka insya Allah hati kita akan menjadi lembut dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang paling penting pada jamaah yang rahmati Allah ta'ala, yaitu sedekah di bulan Ramadan itu memberi makan orang yang berpuasa. Ini sedekah sudah afdal, apalagi diberikan kepada orang yang sedang apa? Berpuasa. Seandainya misalnya begini, ada orang makan sahur, diberi makan, itu beda nggak dengan memberi buka puasa? Pahalanya beda. Tapi itu sudah sebaik-baik apa? Sedekah. Yang paling baiknya adalah apabila diberikan kepada orang yang sedang berpuasa. Karena nanti kita mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang melakukan puasa itu. Kita sebutkan ya, yang keberapa sekarang? Yang keempat. Yang keempat adalah taftirus shaimin, memberi buka bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara shaiman," barang siapa memberi buka puasa orang yang sedang berpuasa. Man fattara shaiman, barang siapa memberi buka puasa bagi orang yang sedang berbuka puasa. Kana lahu mithlu ajrihi, karena maka ada lahu baginya mithlu semisal ajrihi, pahala orang yang berpuasa itu, diberi pahala sama dengan pahala orang yang berpuasa. Ghairu annahu, dengan ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un, namun hal itu tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa itu walaupun makan dari buka yang kita sediakan, pahalanya tidak berkurang, tapi kita dapat double pahala. Bagaimana kalau yang kita beri berbuka ini sebanyak satu masjid? Tentu lebih banyak lagi pahala yang akan kita dapatkan. Maka yang bersemangat berjemaah untuk kita memberi berbuka puasa orang-orang yang sedang apa? Berbuka puasa, karena pahala yang sangat besar yang Allah sediakan bagi mereka-mereka yang memberi buka puasa. Taib. Tentang buka puasa ini saya singgung sedikit ya. Maka yang terbaik adalah menyegerakan, dan ini ada kaitannya dengan kebaikan atau karunia yang Allah akan turunkan kepada kaum mukminin, orang-orang beriman. Kita baca ya. An Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan. La yazalun nasu bi khairin, manusia akan selalu dalam kebaikan, ma'ajjalul fitra, selama mereka menyegerakan berbuka. Rawahul Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan Imam Bukhari hadis nomor 1957. Imam Bukhari hadis nomor 1957 dan Imam Muslim hadis nomor 1098. Masih kuat Bapak dan Ibu-ibu insyaallah? Ibu-ibu di bawah insyaallah masih kuat ya insyaallah. Walaupun mungkin di bawah agak panas, kasihan ibu-ibu. Kalau di sini enak, seger di sini. Lumayan lah di sini. Atau di bawah juga dingin enak. Nah, insyaallah kuat ya. Ini namanya daurah ini. Kalau di Saudi sana namanya daurah. Ini berarti panjenengan sudah lumayan kalau sampai zuhur itu lumayan. Kalau di Saudi biasanya daurah sampai jam 9 malam, 10 malam begitu. Itu terus duduk mencari ilmu seperti ini. Kapan-kapan mungkin Abu Askar mengadakan nanti ya. Duduk daurah. Tapi ustaznya jangan satu, bosan sampean. Ganti-ganti. Dari Kediri satu, Jakarta satu gitu ya. Jadi nggak bosan itu. Nanti pembahasannya juga beda-beda. Biar semangat. Ini latihan menuntut ilmu. Sebab kalau kita tidak meluangkan waktu untuk menuntut ilmu itu habis waktu itu cari dunia gitu ya. Waktu habis kita untuk cari dunia kalau kita tidak mau meluangkan untuk mencari ilmu. Taib. Kemudian apa faedahnya
selain datang kebaikan bagi kita. Jadi terus-menerus kita mendapatkan kebaikan. Atau terus-menerus kalau dalam hadis ini kita berada di dalam kebaikan. Jadi kita berada di dalam apa? Kebaikan. Kalau kita menyegerakan berbuka. Dalam hadis yang lainnya silakan dicatat, yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam sunannya. Jadi diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam sunannya, hadis nomor 2353. Hadis nomor 2353. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "La yazalu dinu dhahira." La yazalu dinu dhahira. Agama Islam ini akan selalu dhahira, menang. Menang di sini adalah ditampakkan terus oleh Allah di muka bumi ini. Tidak pernah tenggelam, terus tampak di muka bumi. Adalah ma'ajjalan nasul fitrah, selama manusia tetap mau menyegerakan berbuka. Jadi selama orang-orang ini masih menyegerakan berbuka, agama ini tetap apa? Teguh, dijaga oleh Allah dan menang. Tapi kalau kaum muslimin sudah menunda-nunda buka puasa, hancur. Nah, sudah saya sampaikan tadi, orang-orang yang menunda-nunda buka puasa siapa? Orang-orang Syiah Rafidhah. Kalau ahlu sunnah dari mazhab apapun, mau Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad, Hanbali, semuanya apa? Berbuka dengan disegerakan, kecuali Syiah. Makanya mereka hancur. Antum kalau melihat kehidupannya orang Syiah itu kasihan saya kira. Rumah tangganya berantakan. Bagaimana tidak berantakan? Wanita diperjualbelikan loh Pak. Kok ada orang ya, itu istrinya dizinai laki-laki lain mau dikontrak 1 jam, 5 jam, bangga katanya meraih surga. Naudzubillah min dzalik. Dan wanitanya juga begitu. Ini perkara yang sangat menjijikkan di tekanan mereka, hancur mereka. Makanya mereka tuh penyakit-penyakit kelamin dan seterusnya banyak di antara mereka. Bahkan bayi-bayi dibuang itu sangat banyak. Perzinaan itu dibungkus dengan label agama, katanya nikah mut'ah. Bukan nikah mut'ah, kawin kontrak itu. Nikah itu adalah nikah sebagaimana diajarkan Rasulullah. Nikah mut'ah sudah diharamkan sejak zamannya Rasulullah sampai hari kiamat. Tidak boleh lagi ada. Kenapa kita disuruh menyegerakan? Li'annal yahuda wan nasara yuakhirun. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengakhirkan. Jadi mereka itu kalau puasa bukannya bukan ketika maghrib. Nanti kalau sudah malam, disebutkan dalam hadis itu menunggu munculnya bintang-bintang di langit. Jadi mereka itu menunggu munculnya bintang-bintang di langit. Mau tahu hadisnya? Saya bacakan, enggak apa-apa. Supaya kita tahu kalau orang Yahudi dan Nasrani itu buka puasanya menunggu munculnya bintang. Nah, bintang itu tidak akan muncul kecuali setelah pas Isya. Bintang itu tidak akan muncul kecuali selepas apa? Isya. Dengarkan hadisnya. An Sahal radhiyallahu anhu qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, "La tazalu ummati ala sunnati." Umatku terus-menerus di atas sunnahku, malam tantadir, selama mereka tidak menunggu bi fitriha, buka puasanya an-nujuma, menunggu bintang-bintang. Kalau mereka sudah menunggu bintang baru buka, ini artinya umatnya Rasulullah sudah di atas, tidak di atas sunnahnya Rasulullah, tapi di atas sunnahnya apa? Ahlul kitab, yaitu al-Yahudu wan Nasara. Akhrajahu Ibnu Hibban, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban hadis nomor 3510 dan Al-Hakim hadis nomor 1584. Taib. Kemudian berbuka yang terbaik, dan ini tolong terus amalkan ya para jamaah. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan dimanapun, karena prakteknya itu kadang-kadang saya ngisi, baru saya sampaikan. Kebetulan di buka puasa itu disediakan kadang-kadang kan ada apa ya? Ada buah, ada gorengan ya, ada teh, ada air putih. Itu yang diambil loh, bukan kurma dulu dan bukan air putih dulu. Padahal kalau kurma basah rutop tidak ada, kurma kering tidak ada, air putih. Padahal tinggal praktek kan gampang tuh ya, tinggal praktek. Kenapa enggan praktek? Karena kita tidak tahu ya, perut kita ini 14 jam tidak diisi ini butuh apa? Allah yang maha tahu. Dan Rasulullah sudah menyampaikan pada kita, yang terbaik kurma basah, kalau tidak punya kurma kering, kalau tidak ada air putih, baru yang lainnya. Jangan yang lainnya dulu. Ada sebagian langsung ngemplok gorengan, ada itu. Ada sebagian langsung teh kalau ada tehnya. Nah itu. Maka bapak-bapak yang di sini tolong yang di sini. Kalau buka puasa saya anjurkan keluarkan aja kurma dulu. Nah,
Kurma sudah dimakan, baru air putihnya keluarkan gitu. Jadi sesuai sunnah nanti. Baru nanti kalau ada kolak keluarkan, jusnya keluarkan. Jusnya habis, keluarkan lagi. Habis ya, jusnya keluarkan lagi jusnya. Nggak ada ganti teh pucuk. Nah, gitu, keluarkan. Nah, gitu. Baru nanti gorengan itu nanti dulu. Jadi kita ini panitia berupaya mengajak jamaah pada sunnah Nabi SAW. Dan indah, mengamalkan sunnah itu indah. Nah sekarang Islam sama pelajari sama jari. Siapa yang mengamalkan kira-kira? Kita biarkan. Allah yang penting ngerti. Siapa yang mengamalkan kira-kira? Orang non muslim mau mengamalkan Islam? Tidak mungkin para jamaah. Pasti kita yang harus mengamalkan. Nah, anak-anak kita itu melihat nantinya kalau abahnya, uminya, bapaknya, ayahnya, bundanya, mama bapaknya mengamalkan, insya Allah mereka akan mencontoh. Insya Allah ta'ala. Taib. Rasul bersabda ketika berbuka itu dalam hadisnya Thabit al-Bunani, bahwasanya beliau mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin. Beliau berbuka dengan memakan beberapa butir kurma basah. Rutab itu kurma yang masih menyunyu. Menyunyu apa? Jadi kurma itu ya para jamaah, ini bagian tangkainya ya, ini bagian bawahnya. Itu di sini akan matang duluan dan berair. Di sini masih keras. Itu namanya rutab namanya. Kadang rutab itu sudah semuanya tapi masih basah, belum kering. Jadi masih berair. Kalau dimakan nyus begitu, masih apa namanya? Memang buah dia sebelum menjadi kering. Maka Rasulullah makan beberapa butir kurma qabla an yusalliya, sebelum sholat. Fa illam takun rutabatun, jika tidak ada rutab-rutab kurma-kurma basah, fa'ala tamaratin, maka beliau memakan beberapa butir kurma. Fa illam takun, jika tidak ada butir kurma yang kering, sudah kering, hasawatin min ma, maka beliau meminum beberapa teguk air buka puasa. Baru setelah itu sholat. Rasulullah SAW. Setelah itu baru buka besar, enak. Jadi buka puasa ringan dulu, baru buka yang besar. Begitu yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Ini tadi poin yang keberapa para jamaah? Kan pertama siam, puasa, kemudian al-qiyam, sholat malam, kemudian yang ketiga sodakoh, yang keempat apa? Hah? Ya enggak, itu sama, itu berarti itu masih sodakoh, masuk sodakoh. Berarti saya kira 4 poin besar yang keempat ya. Poin besar yang keempat. Kan itu tadi sub-sub poinnya itu ya. Sekarang poin besar yang keempat adalah para jamaah yang perlu untuk kita amalkan di bulan Ramadan, itu adalah al-umratu fi Ramadan. Ini terutama yang belum pernah ya, hendaknya punya niatan untuk berumroh di bulan Ramadan. Jadi berumroh di bulan Ramadan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, umratun fi Ramadana, umroh yang dikerjakan di bulan Ramadan, ta'dilu hajjatan, membandingi haji pahalanya. Ta'dilu hajjatan. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, hajjatun ma'i, membandingi haji bersamaku. Membandingi haji bersamaku. Artinya, kalau panjenengan umroh di bulan Ramadan, minimal pahalanya seperti orang yang berhaji atau orang yang berhaji bersama Nabi. Itu sebaik-baiknya haji kalau dibimbing oleh Nabi SAW. Maka yang semangat ya, rasakan nikmat itu umroh di bulan Ramadan. Memang capek poso-poso umroh, tapi nikmat sekali. Kalau kita tidak kuat umroh di siang hari ya, nanti setelah buka saja umroh. Itu nanti ketika sholat taraweh, saya sudah ngimami atau saya yang lainnya, itu sudah selesai umrohnya. Umroh itu sebenarnya tidak lama kok ya. Tapi lamanya itu kadang-kadang ini loh apa? Desak-desakan sama membawa keluarga, anak istri, itu yang jadi lama. Saya kalau umroh sendirian copot itu, sejam selesai. Sejam nggak sampai karena selesai sudah 45 menit. Saya dulu tinggal di Mekah. Kalau mau umroh setiap Kamis, Jumat tuh umroh kita. Jadi umroh. Bahkan orang Mekah itu sakarepnya sendiri ya, semaunya sendiri. Umroh mau kapan saja silahkan umroh. Nikmat itu. Umroh sepuasnya. Masya Allah. Umroh di bulan apa? Ramadan. Ya ini yang bisa disampaikan. Kita istirahat para jemaah. Ya yang belum kenal saling kenalan para jemaah ya, saling kenalan. Jadi kajian-kajian begini kita gunakan untuk
forum saling ta'aruf antara sama muslim. Mungkin ada jamaah baru atau jamaah dari tempat yang jauh. Yang ini Musola Al-Ghaffar ini walaupun boleh dikatakan tidak terlalu besar, tapi sudah dikenal ini ya. Di mana-mana sudah dikenal ini. Ya, dikenal. Insya Allah. Demikian bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya berterima kasih kepada takmir masjid atau Musola Al-Ghaffar, Jalan Raya Losari nomor 86 Singosari Malang. Juga berterima kasih kepada seluruh hadirin dan hadirat, kaum muslimin muslimat, ikhwan akhwat, bapak ibu saudara-saudari sekalian, atas kehadirannya untuk meluangkan waktu belajar. Alhamdulillah, ini sebagaimana yang telah direncanakan 11.30 kita majukan 11.20. Karena tadi hadis-hadisnya saya bacakan dengan cepat, alhamdulillah sudah banyak yang selesai. Sebenarnya masih banyak, tapi insya Allah sudah cukup sebagai bekal kita untuk menghadapi bulan Ramadan, setidaknya merefresh ingatan kita tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.